Shalom. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 17 dengan judul perikop Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang hendak dikatakan si pengicau ini?" Tetapi yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus setelah mengungsi, jadi kita lihat petanya ini. Setelah sebelumnya Paulus tuh dari Berea, ya, segera diungsikan ke Athena. Karena di Berea ia dikejar orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Paulus. Orang-orang Yahudi itu datang dari Tesalonika mengejar Paulus ke Berea. Lalu Paulus diungsikan pergi ke Athena. Di Athena ini banyak sekali kuil-kuil, patung-patung dewa-dewa. Dan ada tempat yang mengatakan, "Kepada Allah yang tidak kami kenal." Ini dia, mana dia? Ini, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Paulus akhirnya harus tergerak akhirnya Paulus untuk menyebarkan kabar mengenai Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus belum dikenal. Kabar mengenai Tuhan Yesus, manusia Tuhan yang menjadi manusia, itu belum dikenal. Jadi orang-orang Athena itu masih mau terbuka pikirannya. Jadi Paulus itu diundang untuk berdiskusi di tempat yang namanya Areopagus. Areopagus itu sejenis bukit ini. Bukit ini namanya Areopagus, di mana
orang duduk untuk bertukar pikiran, ya seperti ajang konferensi, seminar. Jadi orang berkumpul di Areopagus untuk mendengarkan sesuatu yang baru, mungkin inovasi yang baru, mungkin invensi yang baru. Paulus datang ke Areopagus dan menjelaskan mengenai itu semua. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu, yaitu bahwa Tuhan Yesus, Tuhan telah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan Paulus menjelaskan panjang lebar tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak perlu tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Tidak perlu, karena Tuhan yang membuat, ciptakan semuanya. Tuhan punya tempatnya sendiri, ya. Tuhan tidak butuh manusia untuk menciptakan tempat tinggal. Jadi ini dia. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Jadi ya, emas nggak bisa dijadikan ilahi, perak tidak bisa, batu apalagi ya, tidak boleh dijadikan sama seperti Tuhan. Batu ya batu, jangan kita sembah. Ciptaan seni juga, ya bukan berarti lalu kita tidak boleh menciptakan seni, patung nggak boleh. Itu sebagai seni, tapi jangan kita sembah. Jadi ada bedanya ya. Bukan berarti kita tidak boleh menciptakan patung, bukan. Boleh ciptakan patung itu sebagai suatu seni. Patung itu hanya seperti sesuatu hiasan, seperti baju. Kita butuh baju. Ya, kita butuh baju, tapi kita tidak menyembah baju, tidak mengagung-agungkan baju. Kita membuat baju yang bagus, yang bersih, yang rapi, yang modelnya stylish. Ya itu nggak apa-apa, tapi intinya adalah kita butuh baju untuk pakaian untuk badan kita. Demikian juga patung. Patung itu sebagai objek keindahan, sebagai hiasan saja. Boleh itu. Bisa juga sebagai alat untuk pendidikan, ya. Ada patung namanya patung anatomi tubuh manusia. Kan patung juga itu kan diciptakan untuk orang belajar, bukan untuk menyembah. Jadi patung diciptakan nggak apa-apa itu. Jangan bilang tidak boleh ada patung. Boleh, itu membantu, alat bantu. Demikian juga foto. Bukankah Anda juga punya foto, ya? Coba, siapa yang nggak punya foto di rumah atau di mana, di dompet atau di laptop, di handphone? Pasti ada yang pernah membuat foto atau punya foto atau gambar dari paling tidak orang tua kita kan. Kalau patung nggak boleh, foto juga nggak boleh. Kalau patung dianggap berhala, ya foto ya berhala, apa bedanya? Semuanya hanya gambar ya. Patung kan juga gambar dari seseorang ya. Sebelum nggak apa-apa itu. Yang penting kita tidak menyembah. Itu hanyalah alat bantu, alat kesenian, alat keindahan. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus tidak terkungkung di dalam rumah ibadah, di dalam patung, di dalam batu. Tuhan tidak terkungkung di dalam batu, di dalam apapun. Tuhan ada di mana-mana. Tapi bukan berarti kita tidak boleh buat patung. Boleh, patung itu diperlukan ya. Patung itu indah. Cuman kita tidak menyembahnya, ya hanya sebagai hiasan lah. Jadi kita harus cerdas. Orang cerdas pilih Yesus. Orang pintar pilih Yesus. Lalu Paulus mulai berbicara soal bukti tentang kebangkitan, bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, orang-orang di Athena ini ketika mendengarkan masalah kebangkitan dari antara orang mati, mereka mulai mengejek. Ini omong kosong. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lain kali. Ya, ada yang nggak percaya, tetapi beberapa dari mereka percaya. Percaya ini. Beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan juga seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain. Ada juga yang percaya. Seperti biasa, ketika kita menyebarkan kabar baik,
pasti ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Yang penting kita jangan berhenti, terus menyebarkan kabar baik. Kabar baik dari mana? Kabar baik dari Tuhan Yesus lah, nggak yang lain. Karena yang Tuhan yang benar hanya Tuhan Yesus. Memang terbukti itu. Tuhan yang benar memang Tuhan Yesus. Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Betul kan? Manusia tidak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa jadi manusia. Seperti itu. Sama aja misalnya, presiden bisa menjadi supir truk. Kan kadang-kadang presiden tuh datang mengunjungi pabrik lalu mencoba nyetir truk hasil pabrik itu, truk buatan itu, lalu dicoba disetir, ternyata truk listrik ya, berbahan bakar listrik. Wah, bagus ya. Oh, dia tuh ternyata supir. Ya betul, dia tuh supir, presiden juga, tapi jadi dia sopir truk karena dia menyupir truk, tapi dia juga seorang presiden. Demikian juga Yesus. Yesus juga manusia, tetapi Yesus juga Tuhan. Itu buktinya. Jadi Yesus itu Tuhan. Jadi orang pintar pilih Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon di-subscribe supaya channel ini cepat berkembang, dan juga di-like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.